Shalom semuanya, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ambil bagian dalam renungan hari ini. Renungan hari ini diambil dari kitab 1 Timotius 4. Timotius adalah seorang muda yang diangkat Rasul Paulus menjadi anaknya yang sah dalam iman dan kasih. Timotius seorang anak muda yang taat dan setia di dalam pendengaran akan firman Allah dan melakukan kehendak Allah. Karena kesetiaan ketaatannya itu, Rasul Paulus mempercayakan anak muda ini untuk memimpin satu jemaat Allah di Efesus dan membawa jemaat ini ke dalam maksud dan rencana Allah, yaitu keselamatan. Renungan hari ini diambil dari kitab 1 Timotius 4. Dan sebelumnya, mari kita dengarkan Alkitab Suara. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar, dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah, dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu, dan semua orang yang mendengar engkau. Dari pasal ini, ada satu ayat yang benar-benar terus ada dalam hati saya. Ayat yang mengingatkan sekaligus menegur saya sebagai anak muda, yaitu firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7. Ayat ini adalah nasihat sekaligus perintah Allah Roh Kudus yang diberikan melalui Rasul Paulus kepada Timotius. Saya dan kita semua, anak-anak muda, diingatkan pentingnya melatih diri dalam beribadah sedari muda. Ibadahnya kepada siapa? Siapa yang mau kita pilih? Allahnya nenek moyang kita yang disembah melalui wujud patung, kayu, atau benda mati lainnya, yang notabene-nya adalah buatan tangan manusia sendiri, atau Allah kita yang hidup, yang dapat memberikan keselamatan dan hidup yang kekal, seperti tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Kita harus memilih salah satu. Kita tidak dapat menyembah kepada dua Allah sekaligus. Kalau saya pribadi, saya dan keluarga saya akan beribadah kepada Allah yang hidup.
Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. 10 perintah Allah jelas dikatakan tidak ada Allah lain selain Allah kita yang hidup, Allah Israel yang memberikan keselamatan. Bukan Allah mati yang disembah seperti yang kita lihat di dalam masing-masing tradisi keluarga-keluarga zaman dulu, yang mungkin masih terbawa sampai sekarang. Seolah-olah Allah itu bisa mendatangkan keselamatan dan hidup mereka. Penting gak sih melatih diri kita beribadah? Jawabannya sangat penting. Lalu apa faedahnya bagi kita anak-anak muda? Melatih beribadah akan mengajarkan kita. 1. Belajar untuk menyadari bahwa setiap berkat dan pertolongan itu datang dari Allah. Dua, melatih diri kita beribadah dapat menjaga setiap langkah kita agar tidak berbuat dosa kepada Allah. Tiga, memampukan kita sebagai anak-anak muda untuk menjaga kelakuan kita agar bersih dan kudus di hadapan Tuhan, dan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan yang kita dapat dalam ibadah secara pribadi ataupun di gereja. 4. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8-10 berkata, ibadah menyembah Tuhan akan membawa kita kepada satu janji yang di dalamnya ada pengharapan, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kita akan merayakan Natal, saya dan tentunya kita semua mau mempersembahkan suatu persembahan yang Tuhan kehendaki, yaitu tubuh kita, hidup kita, sebagai persembahan yang hidup dan kudus, dan yang berkenan kepada Allah, seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Saya mau belajar untuk melatih diri saya sendiri untuk lebih dekat lagi sama Tuhan dan menjaga kelakuan saya, pergaulan saya agar berkenan kepada Bapa kita di surga dan menjadi teladan.